Nah, ada juga kalau yang bersih belum tentu tidak najis, ya, kan gitu ya. Ada yang kelihatannya bersih tapi di situ tempatnya najis, mungkin karena disemprot parfum jadi wangi. Ya, ya, padahal kena pipis, kena anu ya. Ya, maka harus dibersihkan dulu ya, harus disucikan. Yang pertama al-maitah, nah, yaitu bangkai. Jadi yang termasuk najis adalah bangkai. Apa demi bangkai itu definisinya, tarifnya? Wahya mamata hatfa'an fi ay min ghairi tadkiyah. Ya, segala yang mati tanpa disembelih, ya, tanpa disembelih dengan sembelihan yang sah, ya, ya, maka itu najis, ya, tentu binatang, ya, binatang, ya, kecuali manusia yang mati. Ya, kita ini kalau demok jenazah gitu ya. Ya, mungkin ada yang kerjanya di jenazah di rumah sakit ya. Ya, atau umpamanya pas di UGD kayak gitu ya. Mungkin maupun demok wong mati gitu ya. Adem ya, sekiranya tak demok adem. Nah, najis apa tidak? Nah, tidak. Ya. Orang mati ini kan disebut bangkai tau, karena udah mati ya. Ya. Nah, itu pengecualian, tidak termasuk najis. Ya, umpamanya ada orang yang habis megang jenazah, ya, terus dia sholat, gitu ya. Najis? Enggak najis. Ya. Tapi kalau dia bangkai kucing, ya, nah, maka najis. Ya. Nah, pengecualiannya illa wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari setiap yang mati tanpa disembelih itu maitatus samaki wal jaradi, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ya. Jadi kalau umpamanya ada pas neng Parangtritis ada apa? Hiu, ya, ada hiu terdampar, ya, mati dia, kondisinya udah mati. Ya. Nah, ini najis apa tidak? Tidak. Halal apa tidak? Halal. Nek duyan. Nah, nek wis 3 dina mambu lah ya tentu sudah tidak thayyib lagi, sudah enggak layak untuk dikonsumsi. Ya, jadi bukan karena najisnya, tapi sudah karena ini tidak sehat kan, gitu. Tapi kalau halal ya halal, karena semua ikan itu, ya kan ikan nggak ada yang disembelih ya, ya semua mati. Kemudian belalang, ya, belalang dan keluarganya ya, ya, termasuk juga itu laron, apalagi segala macam walang ya, belalang. Okay. Okay. Modelnya kan jenisnya banyak ya. Fa innaha tahiratun, maka semua bangkai ikan dan belalang itu semua suci. Ya. Kemudian yang kedua, maitatu mala damalahu sa'ilun kan namli wan nahli. Ya. Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya. Darahnya tidak mengalir. Ya, contohnya seperti semut, apa namanya? Tawon, apa, lebah, ya,
dan semacamnya. Fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tanjusuhu. Jadi semut, apalagi laler ya, ada laler terus kemudian masuk ke minuman atau masuk ke suatu terus mati. Dia no batang laler ya. Nah, apakah najis? Tidak najis. Umpamanya ada laler masuk ke sini terus mati ya. Begitu bar salat kok ono batangnya laler ya. Nah, maka tidak termasuk najis. Yang jenis najis yang berikutnya adalah ad-dam, sawa'an kana daman masfuhan au masbuban. Ya. Yang kedua adalah darah. Ya. Baik itu ya darah yang mengalir ya, dari karena sembelihan, au dama haidin atau darah yang keluar dari perempuan, darah haid ya. Darah haid. Illa annahu yu'fa 'anil yasiri minhu. Nah, namun jika darah itu hanya sedikit ya, bahkan mungkin enggak kelihatan ya. Ya, mau sak titik gitu ya. Nah, karena sedikitnya itu dalam fikih itu disebut dengan ma'fu, dimaafkan. Ya. Atau umpamanya ada orang yang sudah dicuci gitu ya. Neng saya nipak. Ya. Sok begitu nggih Bu ya. Ya, kena darah terus dicuci nipak. Ya. Popok bayi ya lah biasanya kuning-kuning. Nah, bapak-bapak nggak pernah ngumbah popok ya ini ya. Oh pernah ya. Alhamdulillah berarti bodoh. Ya. Nah itu kadang sudah dicuci tapi masih nipah bekas ya. Tidak langsung hilang. Nah itu gimana? Sudah dibasuh berkali-kali dikasih ini. Nah enggak apa-apa. Meskipun masih sisa bekas warnanya itu masih membekas, maka itu hukumnya tidak najis. Oke. Nah ini itu yang termasuk di antara yang ma'fu, dimaafkan. Nah, termasuk juga kalau sedikit ya, sedikit ya. Nah, maka orang mamanya kena darah ya, darah nyamuk kayak gitu. Kena getih apa? Getih nyamuk. Ditabrak plok namanya. Terus nipak. Nah, ini termasuk darah sedikit ya. Nah, maka ini tidak najis ya, tapi sebaiknya dibersihkan pakai tisu atau apa gitu ya. Nah, itu tidak najis ya. Yang ketiga lahmul khinzir. Nah, yaitu babi, daging babi ya. Daging babi, alhamdulillah kita di sini ini nggak ada babi ya. Tapi nggak tahu kalau di belakang sana. Ya, saya pernah pengajian di sini. Alhamdulillah di sini ada babi nggak, Pak? Alhamdulillah nggak ada Pak. Kalau di dalam masjid sini, tapi kalau belakang masjid situ di bawah situ kali itu banyak namanya. Di daerah Gamping sana Pak. Ya, daerah Gamping itu sepanjang kali apa itu ya? Ya, itu ternyata anggone peternakan babi. Sing duwe ya Islam. Ya sok kadang melu pengajian. Ya gitu ya. Nah, yang repot itu katanya, lah sing penting kula mboten mangan to, Pak. Kula kan namung ngingu gitu ya. Nah inilah
Nah, tapi alhamdulillah dulu jumlahnya itu hampir sepanjang itu puluhan. Sekarang tinggal hanya satu katanya, tinggal satu Pak. Ya, itu saja anaknya sudah nggak ada yang mau meneruskan. Ya, tinggal dia sendiri itu. Tapi angel di konleren tidak mau. Ya, diganti liyane wedhus digantian nggak mau. Ya. Saya bilang tipun satya dinteni sak mati ini. Engko lak ya mati. Nek babine sing ora mati wonge mesti mati. Entenono wae kok sesuk wis karo siji ya dinteni wae ya. Lain-lainnya sudah paham semua karena diajari dikasih pengajian sini. Nah, pengajian ya teko, ya nek diterangke ku ya ngeyele tadi. Kula kan mboten kula maem Mbak, mboten kula dahar. Ya, wong niki ning sing maem niki nggih ora wong Islam, wong kono. Kula namang ngingu tok. Nah, ini ya PR kita. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Nah, karena juga masyarakat sudah mulai enggak tahan ya. Kalau sekampung itu ternak babi semua itu baunya kan beda ya. Ya, nah itu. Jadi kalau kita masuk itu saya pertama-tama di masjid yang dekat ternak itu. Awal-awal itu arep wudu itu ora tegel arep kumur-kumur itu. Ki banyune kok ndi iki. Ya, karena sepanjang itu tuh kalinya tuh kadang jadi buangan toh. Ya. Tapi suwe-suwe ya wis biasa nang kono ya. Bar pengajian terus sarapan pagi ya doyan ya. Ya ini orang situ katanya biasa Ustaz, awal-awal begitu, tapi lama-lama nanti yang sudah terbiasa. Nah ini yang keempat, qai'ul adami. Qai'un itu muntah ya, muntahnya adami manusia. Wa bauluhu ya, kencingnya, waraji'uhu dan BAB-nya ya. Nah jadi muntah terus air kencing, BAB itu najis ya. Yu'fa an yasiril qai'i wa yukhaffaf fi baulis sabiyyi alladzi lam ya'kul at-ta'am fayaktafi fi tadhhirihi birrasyi ya. Adapun muntah ataukah ya muntah yang sedikit ya, itu jadi muntah itu adalah sesuatu yang keluar dari perut ya. Kalau masih di dalam belum sampai ke tenggorokan, nah kemudian keluar lagi, nah, itu tidak termasuk ya. Tapi kalau sudah sampai di perut terus kemudian keluar lagi ya, itu namanya muntah. Nah ini hukumnya najis ya. Tapi kalau hanya sedikit ya maka dimaafkan ya. Kemudian untuk kencing diberikan keringanan bagi kencingnya bayi yang belum makan makanan apapun kecuali air susu ibunya, dan khusus bayi laki-laki. Nah itu diteliti. Kenapa kok si bayi kok si lanang, sing wedok kok tetap najis? Ya, ya artinya tetap najisnya sama dengan najis orang dewasa. Ya. Nah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan betapa sempurnanya ya, bagaimana organ laki-laki dan perempuan itu memang dibuat oleh Allah itu beda-beda. Ya. Maka kalau ada orang yang menganggap sama laki-laki dan perempuan dalam segala hal, nah itu nggak bisa. Namanya ada wong wis awale diciptakan dari lahir perempuan juga pengen jadi anak. Ya. Tetap saja ada yang tidak bisa ditiru. Ya. Umpamanya bisa nggak orang laki-laki dipasang rahim di dalamnya, kan nggak bisa. Ya.
Perempuan juga demikian. Ya, mungkin kan bisa pakai operasi plastik. Ya, umpamanya di yang perempuan, wong wedok bisa berubah jadi lanang. Tentu nggak bisa, ada organ-organ yang memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan dari ciptaannya gitu ya. Dari cetakannya itu memang berbeda. Nah, maka di Quran itu sudah ditegaskan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Makanya dalam beberapa hal juga dibedakan. Ya, dalam hal masalah warisan laki-laki bagiannya beda dengan perempuan. Dalam hal meninggal juga begitu kan? Ya itu ada kaitannya. Berikutnya al-wadiyu. Ya, yang kelima adalah air wadi. Ya, wadi. Nah, ini bukan wadi bahasa Jawa ya. Kalau wadi bahasa Jawa apa? Rahasia. Cuma buka-buka wadi ya. Yang dimaksud wadi adalah ma'un abyadun sakhinun yakhruju ba'dal bauli. Air yang pekat ya, yang keruh, yang keluar sesudah kencing. Ya. Jadi kadang orang habis kencing terus keluar lagi cairan ya, sesudah kencing. Tapi beda dengan kencing. Ya, nah itu namanya wadi. Ya. Nah ini salah satu di antara ya, itu kotoran juga. Cuman sifatnya berbeda dengan kencing. Nah ini hukumnya najis. Maka umpamanya kalau ada orang yang habis kencing kok terus kemudian tiba-tiba kok merasa ada keluar lagi padahal sudah selesai kencing kok keluar lagi. Nah, tapi didelok kok iki kok ora kaya pipis gitu ya. Nah, tapi kan ora mungkin banyu kok njaba to. Ya. Apa ana kutaan kok njaba lah ya ora gitu ya. Tidak terasa, kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Nah, maka itu namanya air wadi, yang itu mungkin karena orang kecapean atau karena suatu penyakit. Ya, itu namanya air wadi, dan itu najis. Hukumnya sama seperti kencing. Ya. Yang keenam al-madhi, ya, air madhi. Wa huwa ma'un abyadun lazijun yakhruju inda tafkiri fil jima'i au indal mula'abati, yaitu air yang jernih, yang putih, yang keluar ketika orang berfantasi ya, berpikir tentang seks ya, atau karena orang yang sedang hasrat ya, al-mula'abah. Wa qad la yash'urul insanu bi khuruji. Kadang-kadang seseorang tidak merasakan ketika keluarnya. Wa yakunu minar rajuli wal mar'ati, dan air madhi ini keluar dari laki-laki maupun perempuan. Illa annahu minal mar'ati akthar. Disebutkan bahwa kebanyakan yang keluarnya dari kaum perempuan. Wa huwa najisun bittifaqil ulama, dan itu hukumnya najis menurut kesepakatan para ulama. Illa annahu idza asaba al-badan wajaba ghusluhu wa idza asaba ats-tsauba iktafa fihi birrasyi bil ma'i. Ya. Apabila mengenai badan maka harus dibasuh ya, atau mengenai
pakaian, maka ketika sudah tidak wujudnya sudah hilang, ini sudah kering gitu ya, maka cukup disiram atau dikasih air saja atau dipercikkan ya. Nah itu madhi ya. Jadi ada wadi, ada madhi. Nah yang ketujuh adalah al-mani, yaitu air mani. Ya. Dhahaba ba'dul ulama ila al-qawli binajasatihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa mani ini hukumnya najis. Ya. Tapi sebagian berpendapat tidak. Ya. Jadi ini tidak sepakat ya, tidak sebagaimana air wadi atau madhi. Walakin yustahabbu ghusluhu idza kana ratban wa farquhu in kana yabisan. Nah, akan tapi ketika sperma atau air mani itu basah ya, maka wajib untuk dibasuh. Tapi kalau dia kering, maka tidak wajib dibasuh, cukup dibersihkan, dihilangkan. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu dikerii, gitu ya, ya dihilangkan, ya, gitu ya. Nah, maka dalam hadis Nabi demikian, pernah Aisyah meriwayatkan demikian, maka ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, kalau yang aman bagaimana? Yang aman dianggap najis baik, ya, gitu ya. Kalau aman, kecuali nek kondisi kepepet ya. Ya. Yang kedelapan, baulun warausu ma yukalu lahmuhu wahuma najisani. Baulu warausu ma la yukalu lahmuhu. Kotoran, ya, ini kencing maupun BAB hewan yang tidak halal dagingnya untuk dimakan. Nah itu dua-duanya najis. Ya, baik kencingnya maupun kotorannya. Ya. Nah, yang tidak halal dimakan itu apa ya? Tikus. Ya. Tikus halal apa tidak? Boleh dimakan? Tidak. Ya, haram. Maka kencingnya tikus, kotorannya tikus, najis. Ya. Apalagi kucing. Ya, kucing halal dimakan? Tidak. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kotoran atau kencing binatang yang halal untuk dimakan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mazhab Hambali itu tidak najis, tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu najis. Ya, pitik, kenal tulak pitik. Nah, itu kalau menurut Imam Hambali itu nggak najis. Ya, dia mau reget kotor tapi orang najis. Tapi kalau Imam Syafi'i termasuk najis. Ya. Nah, kita ini umumnya ya, nek tulak pitik ya najis ya. Kalau saya ya sing penting ngursian ya najis wae. Nek ora dianggap ora najis ora apa-apa yo terus pitike digawe nang masjid. Manuke diumbar nang masjid gitu ya. Nah, malah kotor kabeh gitu ya. Maka panjenengan jangan heran ya, yang nang Mekah iki nang masjid kok sendale munggah kabeh iki piye. Nggih. Jangan pernah ke Masjidil Haram? Dereng. Nah, ini harus direncanakan ya. Sama Raudhatul Jannah kudu roh Mekah ya.
Oke. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan Allah ya. Oke. Kalau mau bareng saya besok bulan Februari. Oke. Ini saya sudah lama ini. Biasanya setiap 2 bulan sekali antar jamaah umroh. Nah ini baru besok nunggu Februari. Ya. Nah di sana orang tawaf, sa'i, udah nganggo sendal. Udah nganggo sendal. Kenapa kok begitu ya? Karena mazhab kebanyakan masyarakatnya itu menganut atau mengikuti mazhab Hambali, di mana burung banyak sekali di Masjidil Haram itu, burung merpati ya. Burung merpati bukan banget gitu ya. Kadang-kadang telae nang halaman-halaman orang sholat ya biasa wae sholat gitu ya. Nah, bagi orang Indonesia ya, waduh piye iki? Sholatku iki piye? Ya. Ya, saya bilang, wes nek nang kene melu mazhabe wong kene. Ya, sah. Aku nek wong ngono ora sida-sida tawafe batal terus ya. Ya, nah jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita ini kadang-kadang ya menyesuaikan ya, karena kondisi ya, contoh yang lain namanya. Menurut Imam Syafi'i itu kalau orang senggolan yang bukan mahramnya maka wudunya batal senggolan. Lah wong tawaf kan ora iso ora senggolan itu. Lah nek batal terus kapan rambunge nek tawaf? Nah, nek pengen ra senggolan nang lantai dhuwur dhewe, lantai 3 ya. Nah, sing jauh dari orang. Tapi kalau yang di bawah kan ya pasti desek-desekan. Orang yang senggolan tok ya. Ya dipidak barang, ya disikut barang gitu. Ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu ya, mengambil pilihan fikihnya ya sing ora batal, ambil orang ngentut ya. Ya, nek ngentut semua sama lah ya. Nek ngentut kuwi batalke wudu. Ya, meskipun ada fatwa ya. Ya, kalau orang pas tawaf wis suk-sukan ning tengah-tengahan batal ya, tengah-tengahan anu lagi anu batal. Arep minggir ora iso. Ya. Karena kalau mau wudu kan harus minggir ya ke belakang. Ya, nah, ada yang berfatwa ya ketika seperti itu ya tawafnya tetap sah walaupun ngentut katanya. Ya, kenapa? Karena kondisi. Ya, kondisi ya. Itu apalagi orang sudah tua ya, berat itu ya. Yeah. Nah, maka saya kalau bimbing jamaah yang tawaf itu terutama sing ngentutan itu ya. Nah, saya itu dulu juga mumet bingung itu ya. Karena begitu ada yang satu mesti hilang. Ya, kan campur wong 9.000 gitu. Begitu hilang terpisah dari rombongan itu. Engko sing bingung ya ustaze goleki ta. Goleki sewengi-wengi gitu. Nah, makanya saya sekarang yang kalau sebelum tawaf itu ya saya sudah ketemu obatnya, obat ben orang ngentutan. Nah, ada itu ternyata. Saya tanya salah satu dokter, "Dok, jenengan iki ahli wong ngerti. Ono ora obat sing nek diombe ora wong ora ngentut?" Ono. Ya, alhamdulillah ketemu saya. Ya, jadi sebelumnya itu berapa jam sebelum anu itu minum obat dulu. Itu dijamin insya Allah kurang ngentut. Ya, gitu. Tapi nek rasa ngentut terus repot. Potongnya nah, itu resepnya Dr. Probo Suseno. Ya. Kenal Dr. Probo ya? Ya, itu dokter ya, kadang-kadang ustadz juga ya. Ya. Nah, itu ada obatnya. Ya. Nah, lupa saya namanya apa, tapi tak catat itu. Nah, itu semua monggo sing ngentutan ngombe obat iki gitu. Jadi sebelum kira-kira 4 jam lah ya, 4 jam sebelum tawaf itu. Nah, jadi nanti biasanya ketika minum ini langsung ngentut terus. Ya. Nah, makanya dikasih jam minimalnya ya tidak boleh kurang dari sekian jam. Nanti setelah itu terus, jadi istilahnya buang gas.
Ya, minimal itu. Nenek lagi arep mangkat tawaf kok ngombe, ayo malah kentut terus. Ya, jadi kira-kira berangkat ya dari Madinah itu kita dari Mikot, dari Bir Ali minum. Nah, nanti sedangkan perjalanannya 5 jam, harus ngentat-ngentut karepmu gitu ya. Nah, nanti setelah itu wudu kita tawaf itu aman, ya, orang kudu ngentut blas, ya gitu. Ya, lah ya gasnya sudah habis. Kayak ban ini wis ra ono angine ya, wis kempes itu ya. Ya dientekke gitu ya. Nah, memang saya kadang-kadang itulah ilmu ya, pentingnya ilmu. Lah biyen ki ora ngerti ilmune kaya ngono. Dasar wah, kacau itu begitu ada yang Ustaz saya batal. Waduh iki kok goleki meneh. Kan goleki sakmono kae kan ya kangelan gitu. Nah, wis engko bingung-bingung mesti kan kadang-kadang kalau sudah bingung ora ngerti kita wafe mang wis oleh ping pira ya, ora ngerti bar iki rukune urutane piye. Nah ini jadi memang ya inilah kalau kita bawa rombongan itu ya tanggung jawab. Iki ibadahnya kudu bener, ora kok waton wis tekan Mekah wis dianggap umroh. Ora ngerti iki mau mubeng ping pira. Nah kan gitu ya. Iki batal apa ora? Nah, ini kan masalah ibadah ya. Jadi harus dipastikan ibadahnya itu sah, ibadahnya lengkap gitu ya, tidak batal. Ya. Nah, baru kalau sudah sa'i ora apa-apa. Kalau sa'i kan tidak harus dalam keadaan wudu. Ya. Kalau tawaf seperti sholat harus dalam keadaan suci. Nah, kalau sa'i ya karepmu ngentut ora ngentut ya itu udah bebas ya. Jadi karena enggak merupakan syaratnya harus suci. Ya Ustaz. Ya, monggo. Itu kalau dalam posisi sedang buat kalau untuk nanti ketika batal itu meneruskan atau ulang dari dari putaran dia batal. Hitungannya tidak dari awal. Nah, jadi mamanya putaran ketiga batal, ya. Nah, maka yang pertama dan kedua sah. Ya, maka diulang nanti mengulangi dari ini putaran ketiga. Hitungannya gitu ya. Ya. Nah, repot nih dari awal wes putaran ke-7 batal baleni neh. Engko wis arepe 6 lah, rampungnya kapan ya? Nah, makanya itu pentingnya di situ. Nah, kecuali begini, kecuali ada orang yang memang apa ya istilahnya ini wis dol apa nih? Klepe wis dol ya. Nah, kalau sudah klepe wis dol kayak begitu itu ya sudah tidak masalah. Yang penting ketika sebelum tawaf itu wudu, dia wis bismillah dia niat, ya sudah nanti di tengah kan sulit kalau sudah dol kayak begitu itu ya. Ambek dikek obat barang wis ora ngaruh. Ya ini wis otomatis ya ininya karena memang sudah ya alamiah ya ini ya. Kelepe wis dol kayak gitu makfu. Sama juga kalau orang yang besaran itu ya. Ya. Ustaz saya bagaimana ini kalau kadang saya itu keluar sendiri nggak terasa besar lah. Kenapa Pak? Nah ini wis dol. Ya wong tua-tua itu ya. Ya. Atau biasanya punya apa? Tedung apa? Ya, itu ya. Nah, maka sudah pakai di biasanya kan mangku pempes ya. Pakai pempes terus nanti ya tinggal nanti bayar dam aja, bayar dam sedekah kan gitu ya. Ya, insyaallah tawafnya sah. Itu. J. Kemudian yang ke-9 al-jalalatu. Al-jalalatu. Ya. Waradan nahyu an rukubil jalalah wa aklu lahmiha wa syurbi labaniha. Apa itu jalalah ya? Jalalah. Nabi melarang untuk menaiki jalalah, memakan dagingnya dan meminum susunya. Wal jalalatu hiyallati ta'kulu al-adhrah minal ibil wal baqar wal ghanam wal dajjaj wal iz
binatang, apakah itu unta, sapi, kambing, ayam, itik ya dan selainnya, yang dia itu makanannya makanan najis. Ya, umpamanya ini pakanannya itu apa? Batang terus umpamanya gitu. Ya. Ya. Ya orang mengpitik tok. Zaman biyen ya telek wong bareng ya. Ayam ini dimakani hanya ya atau ikan lah ya. Lele diingu nang septic tank. Iya lah. Kan kadang sok-sok ada orang yang septic tanknya di sini lele, begitu pas dikuras gede-gede sebenarnya ya. Nah, ini hukumnya najis ini, nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia makanannya dia tidak ada yang lain, makanannya najis. Ya. Sama umpamanya ada sapi ya, dipakani yang barang najis terus. Ya. Nah, maka nggak boleh dia dimakan. Nggak boleh dagingnya jadi haram, nggak boleh dinaiki kuda, nggak boleh dinaiki kata Nabi. Kemudian kalau dia ada air susunya juga nggak boleh diminum, najis ya dia. Ya, ini namanya jalalah, hewan yang makanannya adalah dari yang najis. Ya. Kalau loh berarti yang di sungai itu kan kadang-kadang ya makan kuning-kuning Pak. Ya lah. Apalagi kalau sungai yang biasanya ono helikopter itu. Tahu helikopter? WC terapung gitu ya. Ono gini terus ada namanya biasanya. Dulu ini ya zaman dulu. Nah, ini mau sak kampung buang air semuanya di atas sungai. Begitu maklum tambah nih iwak. Nah, itu bagaimana ikan yang ada di sungai itu ya? Ya, jawabannya kalau ikan itu hanya makan kotoran manusia maka jalalah masuk. Tapi kalau makannya kotoran manusia ini mengkolo-kolo hanya campuran vitamin. Ya, makanan tambahan aja ya. Maka ini tidak masuk kategori jalalah yang dilarang. Ya, itu makanya ya maka kita delok-delok, kayak tambah lelene kayak kan sok-sok kadang-kadang no pitik mati diunjalke rono. Nah, kalau selalu makanannya itu adalah najis, batang, maka jalalah. Tapi kalau tidak setiap saat, tidak terus-menerus, maka tidak termasuk. Gitu. Kalau gado-gado Ustaz, jadi ada itu kumpul juga pitik, ono kayak pakan. Apa itu? Oh ya, kalau menurut mazhab Hambali nggak apa-apa karena telek pitik tidak najis. Ya. Kalau menurut Syafi'i nggak boleh karena itu najis. Ya, gitu. Tinggal ikut yang mana ya. Oke. Ya. Kalau pupuk tanaman makanya di situ ya sebagian kenapa berbeda pendapat. Kalau menurut Syafi'i bahwa kalau pupuk itu bahannya adalah dari kotoran ya letong gitu ya. Maka menjualnya nggak boleh. Ya, menjual juga nggak boleh. Adalah begitu jadwal letong gitu ya. Nah, ini kalau dengan pendapatnya Syafi'i yang berpendapat bahwa itu adalah najis ya, maka tidak boleh. Tapi kalau tanah yang dirabuk dengan pupuk yang dari teletong itu, maka tidak ada masalah karena tanah ini dia berbeda, tidak masuk tanahnya jadi jalalah. Enggak. Artinya tanamannya itu tidak ngaruh. Nah, ya toh? Ya. Apalagi kan air yang dari sumur itu kan senong isor ini macam-macam kan ya. Tapi lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang masuk dari tanah disaring ya. Tanah ini menyaring
Semua keluarnya yang jadi yang halal. Tanaman kan nggak ada yang haram, ya kan? Ada nggak tanaman apa yang najis? Nggak ada. Hah? Kita ganja. Nek nong Aceh tinggo sayur. Nek nong Aceh oleh. Nah, ya. Ya, oke, bukan ganja ya. Benar itu. Tapi kalau di Aceh karena itu sudah biasa katanya tinggu sayur, tinggu anu ya. Asalkan tidak banyak itu katanya tidak sampai orang. Ya nanti nggak usah nantur ganja, orang apa orang najis ya. Ya tapi memabukkan itu jadi haram. Baik, mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.